25 juta. Cukup buat bayar utang dan biaya obat ibu. Aku nggak ada pilihan lain. Sial. Makin hari makin sepi aja bisnis begini. Permisi. Ada apa ya? Apa benar ini kliniknya Dokter Ferry? Ya, Saya lihat iklan Bapak soal donor sel telur. 25 kalau nggak mau ya udah. Tapi di iklan sampai 50 juta. Sial, cewek seksi banget. Ya kalau kualitasnya bagus. Cara tahu kualitasnya dari mana? Gue harus cek dulu. Oh Pak, saya nggak jadi. Kalau udah masuk tempat gue, lu nggak bisa seenaknya keluar dari sini. Ya. Oh Pak jangan Pak. Sil. Halo? Gua gak mau tahu ya. Lu pulang harus bawa duit. Ji, aku lagi dikejar orang. Tolong dengerin aku sebentar aja. Gua gak peduli lu gua dikejar orang kayak intinya lu gak usah main drama ya. Gua kasih lu waktu 3 hari. Kalau lu dalam 3 hari lu gak bawa uang, gua usah pulang lu ke rumah dan gua bakal keluarin ibu dari rumah sakit. Jangan Ji, nanti ibu bisa meninggal kalau... Baik gua, diam lu. Oh iya, saya mendapatkan pesan dari Ibu Tuan. Ia meminta Tuan hadir pada makan malam besok. Bilang sama mereka kalau saya ada jadwal operasi bedah syaraf. Kasus tumor otak. Saya tidak bisa hadir. Siap saya sampaikan. Tapi Tuan, saya harus mengingatkan, keluarga besar Anda berharap Tuan segera menikah. Dan itu pesan dari Ibu Tuan juga. Saya tidak tertarik. Saya boleh tahu kenapa alasannya Tuan? Tidak ada yang cocok. Maaf, Anda tidak bisa masuk sembarangan dalam mobil ini. Silakan keluar. Pak, tolong saya Pak. Jangan sampai dia nemuin saya Pak. Kamu kenapa kok panik kayak gini? Tolong saya habis dibius. Aku pusing sekali. Dia sudah dibius. Tuan, Tunggu. Kita nggak pakai pengaman. Kamu gak bakal hamil. Aku bantu. Aku hamil. Katanya dia mandul. Tapi kok aku malah... Bella! Bella! Enggak. Enggak boleh ada yang tahu. Kalau Aji tahu, bisa habis aku. Bella! Sini kamu Bella. Aji, kamu pakai narkoba dan minum-minuman lagi? Kamu uang dari mana untuk beli itu? Kenapa? Jangan-jangan kamu pakai uang tabungan aku ya? Ya iyalah, pakai uang siapa lagi? Siapa yang punya uang di sini? Ya ampun Ji, itu uang buat operasi ibu. Balikin nggak? Balikin! Aku tiap hari nabung buat ibu. Aku kerja sampai malam. Aku gak punya hati apa? Bella.
Oke, kalau lu emang duitnya kurang, lu cari lagi yang banyak, bukan ngeluh kayak gini, tau gak? Bella. Ibu. Bu. Pelan-pelan, Bu. Kamu kenapa, Nak? Ini kenapa? Kok kamu berdarah? Nggak apa-apa, Bu. Cuman kebentur aja. Halah, cuma kebentur, Bu. Percuma ngerawat dia, ngapain? Dia aja gak bisa nyelamatin ibu. Ji, aku udah berusaha. Emangnya kamu yang tiap hari habisin uang? Udah. Kalian jangan berantem hanya gara-gara ibu. Ibu cuma nyusahin kalian aja. Apa ibu berhenti aja ya jadi beban buat kalian berdua? Ibu jangan ngomong gitu. Aku janji, aku bakal cari uang yang banyak. Aku cuma butuh waktu, Bu. Ibu percaya sama aku. Aku harus gimana ya sekarang? Hei, Sial, dia kan... nggak apa-apa. Enggak. Dia nggak boleh tahu aku hamil anaknya. Kalau dia tahu aku hamil, dia bisa paksa aku gugurin anak ini. Enggak, aku nggak apa-apa. Serius. Hei. Aku tahu kamu sudah sadar. Berhenti pura-pura. Aku nggak pura-pura. Aku beneran pusing tadi. Kalau orang tiba-tiba pingsan di tengah jalan, ada dua kemungkinan. Satu, gula darahnya drop. Dua, masalah jantung. Saya cek dulu. Tangan itu rasanya persis seperti malam itu. Detak jantung kamu 140. Apa kamu punya masalah jantung? Tapi kayaknya kamu terlalu muda untuk masalah itu. Enggak. Zona selatan memang begini, Tuan. Pencurian, judi ilegal, narkoba, termasuk penjualan sel telur ilegal. Mungkin ini efek samping dari penjualan sel telur. Apa kamu pernah ikut program ini? Enggak pernah. Enggak perlu cek aku aneh-aneh. Baik, kalau begitu aku akan membawa kamu ke bagian kebidanan untuk jaga-jaga. Enggak usah. Hei. Kamu mau pingsan lagi? Makasih ya udah nolongin aku. Aku ada urusan. Aku harus pergi. Untung aja nggak ketahuan kalau aku hamil. Kalau ketahuan bisa bahaya. Hamil? Hamil? Barusan kamu bilang apa? Hamil? Enggak. Kamu salah dengar kali. Aku bilangnya ngemil. Iya, ngemil. Untuk naikin kadar gula kamu. Jangan pingsan sembarangan lagi. Makasih ya. Aku pergi dulu. Untung aja gak ketahuan. Ya ampun,
baju lagi. Bella, cepetan dong. Jangan sampai telat di hari pertama. Hari pertama UAS sudah ada yang berani telat. Rumah sakit ini tidak butuh orang yang tidak disiplin. Maaf dokter, saya terlambat. Kamu? Jangan ngomong kamu. Itu dokter Arka Prawiro. Dokter idola kamu itu kan? Ini dokter yang tegas. Berdua itu kamu itu. Hah? Itu dia? Dia dokter Prawiro. Dokter yang selama ini aku kagumin. Dan dia orang yang malam itu. Selamat pagi dokter, saya Bella Wijaya, koas angkatan baru. Mohon bimbingannya. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu tidak terlambat, tapi kamu selesai hari ini juga. Percuma nggak dia ngapain? Dia aja nggak ibu. Percuma nggak dia ngapain? Dia aja nggak ibu. Dokter, saya mohon kasih saya kesempatan sekali lagi. Koas ini sangat berarti bagi saya. Saya janji, saya nggak akan bikin dokter kecewa. Aduh, Hei, kamu nggak apa-apa? Nih, kamu makan coklatnya dulu biar gak pingsan. Tahi lalat itu sama persis kayak gadis kecil yang dulu nolong gue. dokter tolong kasih saya kesempatan sekali lagi. Koas ini sangat berarti bagi saya. Saya janji, saya nggak akan bikin dokter kecewa. Baik, untuk kali ini saya maafkan. Persiapan ruang operasi 10 menit lagi. Baik dok. Sejak kapan lo jadi malaikat buat anak magang itu? Keluar. Ada yang aneh sama dokter Arka Prawiro. Jangan-jangan lu suka sama anak magang itu. Aku akan kasih kamu uang. Bilang mau berapa? Rp3 juta. Harusnya gue sadar cewek matre. Kamu tulis saja rekening kamu di sini. Bisma, tolong transfer 3 juta ke rekening yang saya kirim. Ya. Gue nggak pernah tertarik sama cewek matre. Iya, bisa aja alasannya. Halo, pindahkan jadwalnya Bella ke shiftnya Arka. Gue pengen tahu gimana kelanjutan. Jadi, itu bos baru lo? Iya, tapi sambutannya nggak sesuai harapan. Iya sih. Gue kesini ya. Oh ya, baik. Oke, dia lagi nggak ada di sini. Lumayan, aku bisa bersihin sedikit sebelum dia balik. Jangan sentuh apapun di ruang ini tanpa izin saya. Iya, siap dok. Coba saya lihat. Kamu duduk dulu.
Kamu bisa-bisanya mahasiswa kedokteran, tapi seperti ini nggak didisinfeksi dulu. Bella, tolong. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Kamu bisa input data pasien? Bisa, Dok. Saya pernah ngelakuin itu. Baik, kalau gitu sore ini kamu bantu saya untuk catat dan input data pasien. Siap, Dok. Gak nyangka dia ternyata sekompeten ini. Baik, kalau gitu hari ini cukup sampai sini dulu. Oke, Dok. Akhirnya beres juga. Sekarang lanjut kerjaan kedua. Bartender. Lemes lagi. Udah istirahat. Ya. Istirahat. Kamu itu harus jaga kadar gula darah kamu. Kamu belum makan coklat yang aku kasih. Kamu suka banget coklat ini ya? Coklat ini mempunyai arti tersendiri dalam hidup aku. Aku juga dulu suka coklat ini. Makanlah. Maaf, nggak bermaksud ganggu. Silakan dilanjutin lagi ya. Silakan Pak minumannya. Kita minum dulu dong. Minum dong. Maaf Pak, saya nggak minum kalau kerja. Kerja. Ini tangan itu bagian pekerjaan kan? Ayo minum. Pak, ini udah melanggar peraturan bar. Ayo minum. Masa cuman kita doang yang seneng-seneng. Enggak Pak, jangan Pak. Ayo minum. Mau tip gak? Ayo minum. Jangan buat gue naik darah. Ayo minum. Minum. Lepasin dia. Kamu aman sekarang? Ada apa? Dokter Prawiro. Hei. Kamu gak apa-apa? Enggak. Gula darah aku turun jadi agak pusing. Enggak. Muka kamu pucat. Kamu duduk dulu. Duduk. Tarik nafas dalam-dalam. Nafas. Kamu duduk. Kamu tenang. Bernafas. Kalau dia tahu aku hamil, semuanya bakal berakhir. Aku nggak boleh kelihatan lemah di depan dia. Aku harus pura-pura kuat dan pura-pura normal. Udah, sekarang kita ke rumah sakit. Ayo. Lu pikir bisa seenaknya berperumahan dari sini? Kalian yakin mau ribut sama Tuan Arka Prawiro? Arka Prawiro, pewaris Prawiro Group. Jadi dia pewaris grup Prawiro. Gawat, kalau dia tahu aku hamil, dia pasti salah paham. Dia bakal pikir aku deketin dia karena uang atau lebih parah. Dia bakal paksa aku gugurin bayi ini. Ayo, kamu butuh penanganan medis, ya? Ayo. Enggak. Aku nggak mau ke rumah sakit. Apa? Makasih ya udah nolongin aku tadi. Tapi aku harus kembali kerja.
Tunggu. Kamu bilang ini kerja. Dipaksa temenin orang mabuk, diraba-raba, dipaksa minum, kamu bilang itu kerja. Tapi aku nggak gitu. Segitunya kamu butuh uang? Sampai kayak gitu dibilang kerja? Kamu nggak tahu apa-apa tentang aku. Jadi kamu jangan asal ngejudge hidup aku. Aku kerja buat cari duit, bukan jual diri. Bella, tolong ambilkan air, Bel. Kemana, Bella? Bella jam segini kenapa belum datang ya? Apa dia masih marah karena kejadian semalam? Dinda, apa kamu lihat Bella? Belum lihat, Dok. Mungkin lagi bantu di ruangan samping. Permisi ya, Dok. Silakan. Bella? Udah baik kan? Udah mendingan? Hah? Bella, sejak kapan kamu kayak gini? Kamu keracunan makanan? Lambung kamu kambuh lagi? Hah? Sakit angin parah? Atau jangan-jangan kamu hamil? Bella, jawab aku jujur. Kamu hamil? Enggak, aku cuma sakit perut biasa. Nggak mungkin sakit perut biasa. Muka kamu pucat. Ya udah kita gigi deh sekarang. Enggak perlu. Cukup. Aku baik-baik aja. Bella, kamu muntah banyak. Itu namanya nggak baik-baik aja. Tolong, biarin aku urus hidup aku sendiri. Kenapa kamu panik? Ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku? Maaf, ini urusan pribadi. Jangan ikut campur hidup aku. Aku itu dokter pembimbing kamu. Wajar kalau aku ikut campur. Nggak perlu. Hubungan kita cuma sebatas dokter pembimbing dan dokter koas. Selebihnya kita pernah tidur sekali. Dan kamu nggak pernah transfer ke aku. Jadi jangan berharap seolah kamu bisa berhak ikut campur di hidup aku. Jadi semuanya intinya hanya uang. 3 juta yang aku transfer kurang. Bisma, transfer 3 juta lagi ke rekening Bella. Dan blacklist nama dia di seluruh bar negara ini. Kamu paham? Apa? Sekarang kamu pulang. Aku pulang sekarang. Bu, itu dokter Ferry yang mau beli indung telur bener mau ngasih 500 miliar ke si Bella. Iya, malam ini. Terus si Bella bisa gitu kegoda? Emang dia punya pilihan lain. Ibu itu udah ngurus anak brengsek itu selama bertahun-tahun. Sekarang dia harus bayar. Bu. Jadi ibu pura-pura. Bella, Dokter Ferry itu mau bayar kamu 500 miliar rupiah buat memilikin kamu. Kamu masih mau hidup? Sekarang beresin barang-barang kamu. Sekarang. Bu, ini nggak benar kan, Bu? Bel, kakak kamu ini punya banyak utang gara-gara narkoba. Siapa yang nutupin? Ibu. Dan sekarang dia butuh duit untuk punya istri. Makanya kita butuh duit banyak. Jadi, maksud ibu, selama ini ibu pura-pura. Ibu nyuruh aku kerja sampai malam. Dan mau jual aku ke dokter gadungan itu. Untuk bayar hutang si bajingan itu.
lo ya, gua ini satu-satunya laki-laki di keluarga ini yang masih menjaga nama baik keluarga. Nama baik. Lo itu cuma pemakai narkoba. Miskin, gak kerja. Tiap hari jugal, itu namanya nama baik. Diam bacot lo ya. Jangan lo ngeremehin gua. Kamu jangan keterlaluan ya, Bel. Bagaimanapun juga, Aji ini satu-satunya laki-laki di rumah ini. Dia yang ngurus keluarga ini. Ngurus. Yang ada dia selalu bikin masalah. Kenapa ibu selalu ngebelain dia? Mulut lo diam ya. Lu pikir lu siapa? Lu pikir lu diharapin buat dia? Hah? Enggak! Masih mending dokter Ferry tuh mau ngebayang lu dengan harga yang mahal. Tahu? Sekarang Enggak. Aku nggak mau. Dia itu bukan dokter, dia itu monster. Bella, kamu jangan lupa ya. Kamu itu punya banyak utang sama kami. Jangan lupa ya, siapa yang sekolahin kamu selama ini. Dan sekarang, giliran kamu yang harus bayar kami. Ngerti kamu? Nggak bisa. Aku hamil. Cik, siapa yang ngambil lu? Nggak tahu. Dasar kamu yang perempuan jalan. Kamu sekarang ayo ke rumah sakit. Buang anak-anak ini. Udah, Bu. Gua usah dibawa ke rumah sakit. Kita habisin aja sekarang. Nggak, jangan. Sini. Sini lu. Lepasin. Sini lu. Baik ampun. Tak punya anak ya. Arka tolong aku. Apa lagi ya? Kurang, Bu. Arka mau nyakitin anak kita. Apa? Bella? Bel? Bel, tunggu, Bel. Tuan, rekening yang Tuan minta untuk saya transfer ternyata bukan punya Bella. Ternyata selama ini kecurigaan saya benar. Bisma, siapkan mobil untuk saya sekarang. Paham? Lu kira yang lu tembak tadi siapa? Arka bakal nyelamatin lu gitu? Hah? Bisa mimpi lu. Stop, berhenti. Stop, berhenti. Gua apa sih ribet banget? Ibu mau kehilangan uang sebanyak ini di diri dia, ha? Justru itu jangan merusak barang dagangan kita, Aji. Jangan sakitin anak aku. Bagus dong. Biar sekalian keluar anak haram kamu itu. Jadi gak susah hidup kita. Aku hamil anak Arka Prawiro. Apa belum? Hah? Arka Prawiro? Hah? Lu mimpi, lu ngambil anak ini tuh lu mimpi. Lu tuh cewek biasa tau gak usah mimpi. Arka Prawiro. Hei Bella, kamu itu cuma tikus got. Mana mau Arka Prawiro mau sama kamu. Bahkan cewek panggilan pun lebih mahal dari kamu, Bella. Udah Bu, gak usah kelamaan Bu. Hajar aja Bu. Hei! Sentuh Bella sekali lagi. Saya pastikan kalian berdua nggak akan menginjakan kaki lagi, Bu. Dokter Prawiro. Kamu aman sekarang. Kamu tuh siapa sih? Oh, saya tahu. Kamu itu Sugar Daddy yang ngambilin Bella. Iya. Hei, jaga ucapan kalian. Dia ini Tuan Arka Prawiro. Arka Prawiro? Jadi cewek bego ini? Jaga mulut kamu. Bisma, bereskan tempat busuk ini sekaligus 2 orang itu. Siap, Bos. Mau apa kalian? Ayo kita pulang. Kondisinya stabil, bayinya juga sehat, dan alhamdulillah bayinya kembar. Kembar? Ini
Ini anak aku. Nggak mungkin dia mau punya anak dari orang kayak aku. Dia itu kan seorang prawiro. Ini hasil pemeriksaannya. Silahkan Bapak cek sendiri. Ini beneran. Anak-anakku, maaf ya. Mama bener-bener butuh magang ini. Dokter, Dokter. Aku tahu kehamilan aku bakal ngancurin koas aku. Tapi aku butuh banget koas ini. Untuk masa depan aku dan untuk anak-anak aku, Dok. Kamu mau mempertahankan anak ini? Iya. Tapi usia kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Ibu dan kakak aku cuma nganggap aku sebagai mesin uang. Anak ini satu-satunya keluarga yang aku punya. Jadi apapun yang terjadi, aku bakal ngelindungin mereka. Dan kalau kamu mau gugurin mereka, aku bakal pergi. Apa kamu pikir aku akan diam saja? Kamu membawa pergi anak-anakku? Anak-anak ini. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumahku. Tapi aku... Tidak ada tapi-tapian. Bianca, pulang sekarang. Tunangan lo lagi deketin cewek murahan. Bi, Saya, Tuan. Maaf, Tuan. Siapa gadis cantik ini? Apa ini pasangan Tuan? Bella, ini Bina. Dia mengurus segala sesuatu yang ada di rumah ini. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil dia aja. Bina, tolong siapkan vitamin untuk ibu hamil. Jaga pola makannya, jangan sampai kecapean atau dehidrasi. Baik, Tuan. Dokter, aku nggak perlu diperlakuin spesial. Aku masih kuat kok. Ini saya lakukan untuk bayi kita, bukan untuk kamu. Sekarang kamu tinggal di sini. Dan satu hal lagi, segala sesuatu yang terjadi antara kita, itu rahasia. Paham? Iya. Bagus. Bella, dokter ngizinin tinggal di sini untuk anak-anak kamu. Jadi kamu nggak bisa diem aja. Kamu harus ngelakuin sesuatu. Udah puas ngeliatinnya? Aku nggak maksud gitu. Bella? 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 Hey, hey! Kamu lagi hamil, terlihat lemah. Kenapa masih ngepel? Aku nggak mau kamu pingsan lagi. Aku nggak mau kelihatan kayak numpang hidup, Dok. Kamu nggak usah sungkan di rumah aku. Kamu akan lama kok tinggal di sini. Sekarang berbaring, aku pijitin kaki kamu. Saya kan hamil, bukan pegal kaki. Justru kaki ibu hamil itu cepat pegal. Dah, berbaring.
Kamu kenapa baik banget sama aku? Aku ngerasa kamu mirip seseorang yang aku kenal sejak kecil. Aku ngerasa kamu mirip seseorang yang aku kenal sejak kecil. Dok, kayaknya aku udah mendingan deh. Mulai sekarang, kamu gak usah mikirin apapun lagi. Biar aku yang ngurus. Karena sekarang, kamu milik aku. Milikku? Tadi dia bilang aku miliknya. Apa pakaiannya cuma ada ini? Apa dia benar-benar sesusah ini? Bi, Iya, Tuan. Saya, Tuan. Bibi tolong belikan baju tidur untuk Bella yang bahannya paling bagus dan juga paling nyaman. Baik, Tuan. Wah, dia benar-benar peduli sama gadis itu. Baiklah, biar aku bantu gadis itu untuk mengambil hati Tuan. Non, permisi. Ini ada titipan spesial dari Tuan Arka. Tuan bilang, Non harus pakai ini. Buat aku. Dia nyuruh aku pakai ini. Jadi si Bella ini cuma tinggal di rumah lo, bukan di hati lo. Lang. Turunin suara lu. Bella lagi istirahat. Arka. Benar kan apa kata gue? Lo ada rasa sama dia. Selamat datang, dokter. Oke, gue gak lihat apa-apa. Sumpah, gue gak ngeliat. Gue gak nyangka sama lo. Arka Prawiro, dokter yang terkenal dingin dan gak pakai hati itu, sekarang bakal jadi ayah dan tinggal sama cewek lagi. Gue masih gak nyangka. Keluarga Prawiro itu butuh pewaris. Setelah anak itu dilahirkan, gue akan akhiri hubungan ini. Bella, seharusnya kamu sadar. Kok dia cuma mau anak ini aja. Serius lo? Hah? Setelah dia lahirin, lu bakal tinggalin gitu aja? Maksud gue akan akhiri hubungan status palsu ini. Kalau dia terima gue akan menikah sama dia. Bina. Bi, tolong bangunin Bella ya. Non Bella sudah pergi dari setengah jam yang lalu, Tuan. Pergi? Pergi kemana? Kerja katanya. Oh iya. Non Bella menitipkan ini untuk Tuan. Buat bayar piyama itu, sisanya menyusul. Tuan dan Non Bella nggak ada masalah kan? Dia pikir aku ini apa? Bella. Apa maksud semuanya? Aku gak mau hidup dari rasa kasihan orang lain. Aku bakal ganti semuanya. Makan, tempat tinggal, semuanya. Arka? Bianca? Aku kangen banget sama kamu.
Bianca. Siapa dia? Bella. Jadi benar ada perempuan lain. Ayo cepat cerita. Sebenarnya ada apa sih antara lo sama dokter Prawiro? Nggak ada apa-apa. Aku cuma dokter koas dan dia pembimbing aku. Udah itu aja. Mahasiswa kelas kayak lo, terus halu sama dokter Prawiro. Ya Lavan, lo juga baru jadi dokter 1 tahun. Ya tetep aja, mahasiswa kelas kayak lo, terus halu sama dokter Prawiro. Dia itu udah punya tunangan. Tunangan? Tunangan. Jadi selama ini aku cuma pengganti sementara. Tunangan? Bianca Permata. Lo tahu kan siapa dia? Dia itu pianis internasional. Udah kaya, cantik, terkenal. Paket lengkap. Dan lo cuman mahasiswa berkelas biasa, gak punya apa-apa. Lo mau tahu kenapa dokter Prawiro kelihatan baik sama lo? Itu karena tayo lah di mata lo mirip sama punyanya Bianca. Aku merasa kamu mirip seseorang yang gue kenal sejak kecil. Enggak. Dokter Prawiro nggak mungkin kayak gitu. Lo itu gak tahu apa-apa. Asal lo tahu ya, Bianca itu gak mau ngandung anak mereka. Dia gak mau ngerusak tubuhnya. Jadi, dokter Prawiro cari perempuan lain buat ngandung anak mereka. Jadi dia mempertahankan anak ini untuk Bianca. Dan sekarang Bianca udah balik. Jadi, lo udah gak dibutuhin lagi. Bella, tunggu. Arka. Bella, kenapa kamu nangis? Aku cari dokter Prawiro. Dokter Mahesa kenal Bianca? Tentu. Dia tunangannya aku. Jadi itu benar. Dia udah bertunangan. Astaga. Sial. Maksudnya tuh Bianca itu masa lalunya Arka dan sekarang tuh udah enggak. Anak-anakku, jangan benci ayahmu ya. Enggak mungkin. Syukurlah kamu udah bangun. Fajar, kenapa kamu di sini? Mulai hari ini aku kerja di rumah sakit ini. Kebetulan tadi aku lagi lewat dan ngeliat kamu mau pingsan. Makanya aku bawa kamu ke sini. Kamu lagi hamil ya? Suami kamu mana? Dia sibuk. Sibuk? Bella, kamu tadi mau pingsan di rumah sakit sendirian. Dalam kondisi kayak gini, kamu gak boleh sendirian. Aku telepon suami kamu sekarang ya. Jangan. Biar aku aja. Dia nolak teleponku. Berarti sekarang dia lagi sama Bianca. Bianca, kamu ngapain pegang-pegang handphone aku? Aku baru mau ngasihin ke kamu. Arka, kamu mau kemana? Kamu di sini dulu dong. Aku masih kangen sama kamu. Aku udah bilang sama kamu kalau aku akan menikah. Tolong jangan begini lagi. Arka. Kamu
serius udah gak sayang lagi sama aku? Bianca, aku nggak akan pernah melupakan kalau kamu pernah menolong aku saat kecil. Tapi aku menganggap semua itu cuma teman. Aku serius, Bianca. Aku akan menikah. Dan aku akan mengenalkan istri aku secara resmi ke kamu. Aku harus pergi sekarang. Arka! Pelacur manapun yang kamu nikahin, bakal aku ancurin, Arka. Ya, Arka, tadi gue bilang ke Bella kalau Bianca itu tunangan. makanya lain kali kalau ngomong pakai otak. Dia janji bakal jaga aku, jaga anak-anak ini, tapi yang dia pilih tetap Bianca. Aku periksa kamu sekali lagi ya. Syukurlah demam kamu udah turun. Apa-apaan ini? Kamu suaminya Bella. Jadi benar, dia habis ketemu Bianca. Kenalin, ini dokter pembimbing aku selama koas. Sekarang statusnya jadi kayak gitu. Kenalin, aku Fajar Kusumo, dokter baru di rumah sakit ini. Fajar, makasih ya udah nolongin aku. Aku udah mendingan kok sekarang. Ya udah, kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku ya. Astaga, maaf ya kalau misalnya aku mengganggu waktu kencan kalian. Dia cuma senior di kampus aku dulu. Tenang aja, bayi-bayi kamu aman kok. Sekarang kamu boleh pergi. Apa kamu berpikir aku kesini hanya untuk mencek bayi? Bukannya emang gitu ya? Kan kamu yang ngomong. Aku cuma pengganti Bianca. Bianca itu hanya masa lalu aku. Sekarang aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Terus, ini apa? Aku serius, Bella. Aku tidak mempermainkan kamu. Aku menyayangi kamu. Kamu serius? Aku berjanji, aku akan menjaga kamu. Dan juga anak-anak kita. Dasar cewek kampung gak tahu diri. Halo? Ini Bu Siti kan? Ibunya Bella? Ya, saya tahu. Semua orang di rumah sakit juga tahu. Apalagi soal anak ibu yang kecanduan narkoba itu. Ups. Maaf ya Bu, saya keceplosan. Jadi gini. Berhubung saya orang baik, saya bakal bantu ibu untuk lunasin utang-utang anak ibu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, ibu harus bantuin saya. Gimana? Boleh aku pinjam tangan kamu? Jam tangan ini bukan jam tangan biasa. Ada GPS-nya. Kamu tinggal tekan tombol di atas. Aku akan cari kamu dimanapun kamu berada. Kamu kenapa baik banget sama aku? Karena kamu sangat penting buat aku. Aku cari makanan dulu buat kita ya. Halo Bu. Halo nak, ibu kangen sama kamu.
Ibu kan sebentar lagi ulang tahun. Kita rayain bareng ya di Hotel Melon Center. Ya. Ibu tahu ibu salah. Ibu minta maaf ya. Tapi kamu tetap anak ibu kan? Iya Bu, aku bakal datang. Oh iya, satu lagi. Kamu jangan bawa Arka ya. Karena ibu mau kita ngumpul keluarga. Cuma kita loh. Iya Bu. Bu, ini aku, Bu. Jar, Fajar, kamu kenapa? Panas, Bel. Bel, tolongin aku. Kamu kenapa sih? Bel, tolong aku, Bel. Bella, lihat sini dulu dong. Dunia harus tahu sebejat apa kamu sebenarnya. Bianca? Setelah video ini viral, apa kamu yakin Mas Arka masih mau sama kamu? Kenapa kamu lakuin ini ke aku? Kenapa? Karena kamu itu gak pernah tahu diri, Bella. Maksud kamu apa? Dari dulu, kamu udah ngerebut Arka. Sekarang kamu gak sadar juga? Enggak. Aku gak pernah rebut siapapun. Bella, gak sosok polos deh kamu. Dulu aku emang ngebiarin kamu ngerebut Arka. Tapi sekarang, aku gak akan ngebiarin kamu jadi milik dia lagi. Aku bahkan gak ngerti apa yang kamu omongin. Bella, dulu kamu yang udah nyelamatin Arka. Dan aku yang dapat pengakuannya. Tunggu. Jadi Arka anak kecil waktu itu? Kamu gak apa-apa? Nih, kamu makan coklatnya dulu biar gak pingsan. Coklat itu aku ingat sekarang. Iya, akhirnya nyambung juga ya ngomong sama kamu. Tapi sayang, soalnya udah aku rekam. Lepasin! Jar, lepasin! Kenapa sih? Jangan tunggu, Bel! Bel! Bella? Mau kemana kamu? Jangan berani-beraninya ya kamu. Malam ini gak akan ada yang bisa nolongin kamu. Dasar perempuan ketabir! Berhenti! Aku nggak ngelakuin apapun. Aku percaya sama kamu. Di sini adalah kesalahan aku udah terlambat. Oke? Bella? Bella? Arka, please dengerin aku. Aku lihat dia tuh ditidurin sama laki-laki lain. Kamu tuh dibutain sama dia, Arka. Sampai terjadi sesuatu sama Bella, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Sekarang kamu pergi. Arka, tapi aku gak bawa kamu lihat gitu. Tutup mulut.
dia, laki-laki itu, bereskan sekarang. Siap, Bos. Lepas! Enggak, lepasin! Arka, anak kecil yang dulu berdarah di pinggir jalan dan aku kasih coklat, terus aku minta tolong orang-orang buat bantuin dia, itu kamu kan? Nih, kamu makan coklatnya dulu biar gak pingsan. Terus kamu tunggu dulu ya, aku mau cari bantuan. Aku janji, kalau aku sudah besar nanti, aku bakal balas kebaikan kamu. Dan aku bakal jagain kamu, Bella. Jadi itu kamu? Pantas saja, aku sangat mengenal kamu saat pertama kali ketemu kamu. Bel, apa kamu ingat? Saat kita kecil, aku pernah berjanji kalau aku akan membahagiakan kamu saat dewasa. Hari ini aku mau menepati janji itu. Maukah kamu menikah dengan aku dan membesarkan anak-anak kita? Aku mencintai kamu, Gila. Aku juga mencintai kamu, Arka.